A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali dalam Hauzah TV. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang Imamul Muttaqin, doa Nabi Ibrahim, waja'alna lil muttaqina imama. Mereka siapa Imamul Muttaqin? Mereka adalah Muhammad wa ali Muhammad. Mereka adalah a'immatul muttaqin, imam-imam para orang-orang yang bertakwa. Di pembahasan kali ini kita akan bahas tentang imamnya mereka. Imamul Muttaqin ini ada banyak, tapi ada satu imamnya mereka, pemimpinnya mereka. Dan beliau sekaligus imamul a'immah, pun beliau adalah imamur rusul, imamnya para rasul. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita akan temukan bahwasanya beliau lebih senior daripada seluruh ciptaan. Beliau adalah ciptaan paling senior, paling pertama. Dan juga beliau merupakan imamnya mereka. Yang pertama, surat Al-Hajj ayat 78. Hum sammakum al-muslimina min qablu. Huwa sammakum al-muslimina min qablu. Dia yang menamakan kalian muslimin min qablu, dari sebelumnya. Kata min qablu ini bahkan ada sebelum Nabi Nuh. Jadi kata-kata muslimin ini sudah terjadi sebelum Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh pernah berdoa, pernah berkata dalam surat Yunus ayat 72, Bismillahirrahmanirrahim, wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk menjadi termasuk minal, termasuk golongan orang-orang muslimin. Jadi ada yang pertama kali Islam. Siapakah yang pertama kali Islam? Nah, di sini di surat Al-An'am ayat 164 Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah yang pertama kali muslimin. Nabi Muhammad, jika kita berbicara tentang para nabi, bahkan Nabi Nuh diperintahkan untuk berkata wa ana minal muslimin, termasuk golongan orang-orang muslimin. Tapi khusus Nabi Muhammad, Allah berfirman ana awwalul muslimin, aku yang pertama kali muslim. Jadi kita tahu dari sini bahwasanya Nabi Muhammad adalah yang paling senior daripada seluruh nabi. Dan bukan hanya itu, termasuk nazir. Kata-kata nazir dalam Al-Quran. Kita lihat dalam surat Hud ayat 25 yang bercerita tentang Nabi Allah Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi innilakum nadhirum mubin. Dan sungguhnya kami telah mengutus Nuh zaman dahulu kepada kaumnya, dan dia berkata, Nuh berkata, sungguhnya aku adalah pemberi peringatan, nazir mubin, yang nyata. Nah, jika kita kembali ke Rasulullah, jika kita kembali ke ayat lain dalam surat An-Najm yang bercerita tentang Rasulullah, artinya Rasulullah paling akhir dalam kelahiran di dunia, tapi paling awal dalam penciptaan. Apa cerita Allah tentang Rasulullah dalam surat An-Najm? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza nazirun minan nuzuril ula. Dia, inilah Muhammad, adalah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang terdahulu. Jadi Nabi Muhammad ini orang-orang yang sudah senior. Hadza nazirun minan nuzuril ula. Dan ini dikuatkan kembali dengan hadis-hadis Nabi yang disepakati oleh sunnah wa syiah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat yang bernama Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Beliau
bersabda, "Ya Jabir, inna awwala ma khalaqallahu nura nabiyyika." Sungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya nabimu, yaitu penciptaan pertama kali adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang pertama kali, ciptaan pertama kali, manifestasi Tuhan pertama kali, yaitu Nur Muhammad. Setelah itu Allah menciptakan kembali, menciptakan lagi setelah Nabi Muhammad yang disebut dengan Asma. Nah, Asma ini kelak akan kita ceritakan tentang Asma. Sehingga dengan mengetahui Asma, Nabi Adam layak untuk disujudi para malaikat. Nah, apa itu Asma? Nah, kelak akan kita bahas. Sebelumnya, Nabi Muhammad, kembali lagi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dalil tentang kesenioran beliau di dalam penciptaan. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 41, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimanakah, kata Allah, apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat. Jadi setiap umat ini punya syahidnya masing-masing, punya nabinya masing-masing, punya imamnya masing-masing, setiap umat. Dan kami mendatangkan kamu, wajib nabika, ya Muhammad, engkau wahai Muhammad, ala haula, syahid ala haula, bika ala haula'i syahida, dan engkau atas semuanya syahid-syahid ini, engkau adalah saksinya. Jadi Nabi Muhammad adalah syahid dari para syuhada. Beliau adalah syahid yang bersaksi, yang bertanggung jawab kepada seluruh nabi dan seluruh rasul. Jadi Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin seluruh maksumin. Beliau adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat lain yang lebih menakjubkan lagi, Allah memberikan perjanjian kepada para nabi semuanya. Di zaman sebelum penciptaan dunia, ketika masih alam ruh, Allah memberikan perjanjian kepada para nabi, kelak kalian harus menolong beliau. Dalam surat Ali Imran ayat 81, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bih wa la tansurunnah qala a'aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin, yang artinya, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi semuanya. Manakala Allah memberikan kitab dan hikmah kepada kalian, lalu datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, membenarkan kitab Zabur, Taurat, Injil. Niscaya hendaknya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya. Syaratnya mereka seluruh para nabi harus beriman kepada Rasulullah. Dan latan surunnahu, hendaknya kalian benar-benar akan menolongnya. Lalu Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka seluruh para nabi menjawab, kami setuju. Lalu Allah berfirman, jika begitu bersaksilah dan aku menjadi saksi bersama kalian. Subhanallah. Ini keutamaan, keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pemimpin para anbiya, menjadi pemimpin para a'immah. Beliau yang dijanjikan akan datang di akhir zaman, dan mereka para nabi diharuskan untuk beriman kepada beliau dan menolong beliau. Itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah penciptaan Nabi Muhammad, kita tahu ada yang namanya Asma. Nah, Asma ini diciptakan
sebelum penciptaan Adam. Diciptakan bahkan sebelum penciptaan para malaikat. Sehingga dengan melihat dan mengetahui asma itu, malaikat terkagum-kagum dan bersujud. Sekarang kita harus cari tahu siapakah asma yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah dari ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Al-Fakir akan beberkan, antum bisa cari di Al-Quran terjemahan, insya Allah difahami ayat ini karena ma'ruf, karena sudah terulang ketika Nabi Muhammad berkata pada para malaikat, aku akan menjadikan di dalam bumi ini khalifah. Malaikat protes, ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia ini sebagai khalifah, padahal mereka selalu mengucurkan darah, menumpahkan darah, membuat kerusakan dan lain-lain. Sedangkan kami makhluk yang selalu memuji dan bertasbih kepadamu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. 1. Ayat selanjutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, lalu Allah mengajarkan kepada Adam asma. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Faqal ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Di sini diartikan nama-nama benda. Kemudian dibawa aradahum 'alal malaikah, kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah wahai para malaikat asma. Ambiuni bi asma'i haula. Kabarkan, sebutkanlah, kalau kalian tahu, sebutkanlah nama-nama haula ini. Faqalu, malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau yang maha mengetahui dan maha bijak. Qala, nah lalu Allah memerintahkan kepada Adam, ya Adam ambihum bi asma'ihim. Kabarkan kepada mereka para malaikat dengan nama-nama mereka. Bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda, katanya Al-Quran terjemahan. Setelah itu diberitahukan kepada mereka nama-nama benda tersebut. Lalu Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Wa idz qulna, lalu Allah berfirman kepada para malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Lalu kemudian Allah memerintahkan pada para malaikat, setelah mengetahui nama-nama itu, Allah memerintahkan pada malaikat agar bersujud, mereka semua bersujud kecuali iblis. Nah, yang jadi pembahasan adalah asma tadi. Dalam Al-Quran yang kita baca barusan, kata haula, asma itu diartikan dengan nama-nama benda. Ini menurut Al-Fakir terlalu sempit pengertiannya. Mengapa? Kurang tepat pengertiannya. Karena pertama, dalam kaidah bahasa Arab yang disebut ketika ada kalimat haula, itu pasti berhubungan dengan orang-orang yang berakal. Sedangkan benda-benda itu tidak berakal. Dan hum, ketika Allah ambihum bi asma'ihim, him, domir hum, ini menunjukkan kepada jamak orang-orang yang berakal. Dan haula juga seperti itu. Maka akan terasa jauh jika kita artikan hum itu nama-nama benda. Dan juga terasa jauh. Nah, malaikat mengetahui nama benda ini, contohnya ini jeruk, ini kurma, ini anggur.
Lalu dengan mengetahui itu malaikat terkagum-kagum sehingga mau bersujud pada Adam. Terlalu jauh. Berarti hum atau asma ini merupakan nama-nama istimewa yang diciptakan tadi, kedua setelah Nur Muhammad. Akan tercipta asma. Siapakah asma ini? Asma ini adalah kalimatun thayyibah. Asma ini adalah kalimatun thayyibah, kasyajaratin thayyibah, asluha tsabit wa far'uha fis sama. Merekalah Muhammad wa ali Muhammad. Merekalah Nabi Muhammad dan keluarganya. Dengan mengetahui hal itu, para malaikat pun bersujud, menundukkan dirinya karena tahu keutamaan dan keistimewaan asma ini. Sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang kalimat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan beberapa kali tentang masalah kalimat ini. Jadi kalimat ini bukan hanya diartikan dengan kata-kata lah. Kalimat ini bisa berarti manusia juga. Kalimat ini bisa bermakna manusia. Contohnya Nabi Isa disebut kalimat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaikatu, ketika malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki, sungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu bi kalimatin. Nah, dengan kalimat minhu, dari Allah. Jadi ismuhu al-Masih Isa bin Maryam. Namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Jadi Isa merupakan kalimat. Jadi kalimat ini bukan hanya kata-kata lah. Kalimat itu bisa berarti manusia. Sebagaimana Allah telah jelaskan Isa termasuk kalimat. Dan kita ketahui dalam riwayat kelak Isa akan bermakmum di belakang Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif, sehingga jika Isa merupakan kalimat, bagaimana dengan imamnya? Pastilah imamnya kalimatul ula, kalimatul ulya, kalimatul uzma. Bagaimana dengan kakek-kakeknya? Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Mereka adalah syajarah thayyibah. Kita akan bahas tentang kalimat. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 28 Allah berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Dan Allah akan menjadikan mereka kalimat baqiyah, kalimat yang kekal. Artinya tidak akan mungkin bumi ini bisa bertahan tanpa ada kalimat ini. Kalimat ini harus kekal ada di bumi. Tentang kalimat, keistimewaan kalimat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca di setiap Jumatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat 109 surat Al-Kahfi, qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi la nafadzil bahru qabla an tanfadz kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan. Kalimat. Sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhan. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Artinya kalimat ini seluruh lautan pun tidak mampu untuk menjelaskan kalimat ini. Bagaimana mulianya kalimat ini. Nah, kalimat ini yang disebut dengan kalimat baqiyah di surat Zukhruf, dan surat Ibrahim disebut dengan kalimat thayyibah. Masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Mereka siapa? Mereka para maksumin alaihimussalam. Dan karena kalimat ini Nabi Ibrahim diuji dan menjadi imam. Nabi Adam yang telah turun dari surga menuju bumi menggunakan kalimat ini sehingga diterima taubatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Dengan kalimat Nabi Ibrahim mendapat gelar imam. Begitu juga dengan Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kemudian Adam mengucapkan beberapa kalimat. Kalimat apa ini? Dari Tuhannya.
maka Allah menerima taubatnya. Kalimat inilah yang disebut dengan asma di surat Al-Baqarah. Kalimatun thayyibah adalah asma yang diajarkan Allah kepada Adam. Siapakah mereka? Mereka sekali lagi adalah Muhammad wa ali Muhammad, syajarah thayyibah. Mereka lah kelak yang akan mewarisi bumi ini. Mereka lah kelak yang akan memimpin bumi ini. Mereka lah kelak yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Sehingga Allah berjanji dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Merekalah Muhammad wa ali Muhammad dan telah ditulis di Zabur. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'd dzikri innal arda yarithuha ibadiyas solihin. Sungguhnya bumi ini akan diwarisi, akan dipimpin oleh hamba-hambaku yang soleh. Siapakah mereka? Mereka adalah Muhammad wa ali Muhammad. Mereka adalah kalimat thayyibah, syajarah thayyibah. Insyaallah di pertemuan kali ini kita sudah mengetahui tentang siapa itu syajarah thayyibah, bagaimana keutamaan mereka, bagaimana sisi mereka di kelak di akhirat. Kita sudah mengetahuinya, harusnya kita memihak kepada mereka agar kita pun terselamatkan. Naam, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.